Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, Tuhan senantiasa memberkatinya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu malam ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar firman itu boleh tertanam di hati kami dan dimanapun saudara kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal 4. Ayat 17 sampai yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 17 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Ephroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini renungan firman Tuhan saya beri judul yaitu Tuhan sanggup. Apa sih yang dengan Tuhan sanggup? Kita melihat saudaraku yang kasih, selama hidup kita di dunia ini saudaraku yang kasih, untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang tidak bisa kita pisahkan. Sebab itu semuanya orang bekerja keras membanting tulang untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap hari. Tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar berita-berita bagaimana saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebutuhan pokok tidak ada yang murah. Semuanya makin hari makin mahal. Nah, apa yang perlu kita lakukan saudaraku yang kasih? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lepas dari Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9a dikatakan demikian. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Nah, dengan kata lain saudaraku yang kasih, orang semua pasti berpikir bahwa jika semua memiliki cukup uang, bahkan berlebihan semuanya akan menjadi beres. Itu pemikiran manusia. Hidup ini akan bisa tenang dan kebahagiaan dapat dirasakan. Benarkah itu? Tetapi kenyataannya tidak demikian saudaraku yang kasih. Kita tetap merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti yang dikatakan Salomo pada Pengkhotbah 5 ayat 9. Akibatnya apa saudara? Akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari. Ya, setiap hari. Kekhawatiran akan kebutuhan, kekhawatiran akan biaya anak sekolah, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas memberikan nasihat kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu di dalam Matius 6 ayat 34. Adapun arti kata khawatir itu sendiri adalah apa saudara? Rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk bisa keluar dari kekhawatiran, Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Apa itu perkara-perkara rohani? Tentunya kita akan melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Yang menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini? Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal supaya kita diselamatkan. Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kebaikannya itu? Nah, saudaraku yang kasih, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari. Ya, setia merenungkannya, setia beribadah dan melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa saudara? Di dalam Filipi tadi jelas ayat yang ke-19, Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita pegang firman ini, karena firman ini memberikan kekuatan kepada kita, yang bahwa Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan, karena Dia adalah Yehova Jireh. Amin, saudaraku yang kasih. Dia sanggup memenuhi segala kebutuhan. Kuncinya adalah satu, tempatkan Tuhan sebagai utama dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam hari ini, mengingatkan kami semua Tuhan, agar kami tetap mengutamakan Engkau. Bahwa kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup memenuhi kebutuhan kami. Bagi orang yang percaya, kami senantiasa Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.